Kapal perang terbesar Israel Korvet SAR-6 nyaris jebol lantaran diserbu drone kamikaze. Israel disebut sedang dihantui ancaman baru dari timur yang hampir menghancurkan kapalnya di pelabuhan Eilat di Teluk Aqaba. Dikutip dari Tribun News pada 3 April, kabar itu menurut laporan sumber utama dari media Ibrani. Terlihat dalam rekaman video yang diambil dari jarak jauh, seakan membenarkan asumsi bahwa SAR-6 adalah sasaran yang dituju. Serangan itu menunjukkan kerusakan pada struktur sisi dermaga dengan kapal SAR-45 yang lebih tua berada di dekatnya. Militer Israel juga mengkonfirmasi adanya kerusakan kecil di pangkalan angkatan laut di kota tempat drone menyerang. Drone kamikaze itu diduga diluncurkan dari jarak jauh, tepatnya wilayah Irak oleh para pejuang sekutu Iran. Semua kedutaan Israel dilaporkan tengah siaga tinggi. Kematian Jenderal Mohammad Reza Zahedi disebut menjadi pemicu perang meluas ke wilayah Timur Tengah. Dikutip dari Tribun News pada 3 April, kabar itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant kepada Komite Parlemen pada Selasa 2 April 2024. Yoav Gallant mengatakan pihaknya sedang melaksanakan operasi militer di seluruh Timur Tengah, menuntut balasan dari pihak-pihak yang mengancam negara dan rakyat Israel. Disebut Gallant bahwa Israel kini berada dalam perang multifront, sehingga pihaknya akan beroperasi di mana saja dan kepada siapa saja yang mengancam, termasuk seluruh Timur Tengah. Di satu sisi, media penyiaran Israel melaporkan bahwa kedutaan Israel di seluruh dunia mulai meningkatkan kewaspadaannya. Tepat setelah serangan udara Israel yang membunuh 2 pejabat senior Iran di Damaskus pada Senin 1 April 2024. Proksi Iran bersiap menyerang dengan target sasaran Israel sebagai upaya balaskan kematian Jenderal Reza Zahedi. Diketahui kini seluruh sirine bahaya rudal Israel diaktifkan di perbatasan utara wilayah pendudukan. Dikutip dari Tribun News pada 3 April, kabar itu ditulis dalam laporan sumber utama PT pada Selasa 2 April 2024. Media-media Israel mengabarkan sirine bahaya rudal diaktifkan di perbatasan utara wilayah pendudukan. Diketahui sirine itu aktif menyusul adanya tembakan rudal di dataran tinggi Golan. Media Israel itu mengklaim sebuah objek mencurigakan dari arah Suriah berhasil dideteksi sistem pertahanan udara pasukan Israel di udara dataran tinggi Golan. Beberapa menit kemudian, IDF mengumumkan sebuah rudal bersayap ditembakkan dari arah Suriah ke Golan yang diduduki. Diketahui serangan-serangan itu akan terus dilakukan oleh milisi perlawanan di kawasan yang dianggap barat terafiliasi dengan Iran, termasuk milisi perlawanan Suriah, perlawanan Irak, gerakan Houthi Yaman, dan kelompok Hizbullah Lebanon. Kematian Jenderal IRGC Jenderal Reza Zahedi dikabarkan menjadi pukulan telak bagi Iran. Ibasnya Iran diperkirakan akan melakukan serangan besar-besaran ke Israel untuk membalas kematian tersebut. Dikutip dari Tribun News pada 3 April, kabar itu disampaikan oleh Hezi Simantov yang merupakan seorang analis geopolitik urusan Arab pada Selasa 2 April 2024. Dalam analisisnya, Simantov menduga bahwa Iran tetap akan menggunakan proksinya di kawasan seperti milisi Suriah, milisi perlawanan Irak, dan Houthi Yaman. Hanya saja, kali ini serangan dari poros milisi Iran akan jauh lebih gencar.
Simantov tak memungkiri jika kematian Brigadir Jenderal Mohammad Reza Zahedi akan membawa potensi Iran terlibat langsung perang dengan Israel. Namun dalam skala saat ini, Iran disebutnya masih berhitung dan hanya akan mengerahkan proksinya di kawasan untuk menggempur Israel dengan lebih intens. Simantov menambahkan faktor dukungan Amerika Serikat ke Israel menjadi satu faktor tambahan kenapa Iran belum akan terlibat langsung ke dalam perang. Pembunuhan 7 staf WCK di jalur Gaza bak senjata makan tuan bagi Israel. Buntutnya, kecaman massal menghampiri Israel mulai dari Amerika Serikat, Inggris, hingga Australia. Dikutip dari Tribun News pada 3 April, insiden pembunuhan itu terjadi pada Senin, 1 April 2024 waktu setempat. Serangan itu bisa dikatakan justru menjadi bumerang bagi Israel karena mendatangkan kecaman keras dari sekutu-sekutunya. Pertama, Australia. Australia marah besar atas serangan terhadap konvoi WCK di Gaza lantaran berimbas pada satu warganya yang tewas. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bahkan sampai menelpon Netanyahu untuk mengungkapkan kegusarannya. Kedua, Inggris. Inggris memanggil Duta Besar Israel untuk Inggris, Zippy Hotovely, di London guna memprotes serangan Israel terhadap konvoi WCK. Dilaporkan ada 3 warga negara Inggris yang tewas dalam serangan tersebut. Michelle meminta adanya penyelidikan yang cepat dan transparan. Ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat juga marah atas serangan Israel kepada pekerja WCK lantaran berimbas pada satu warga negaranya yang tewas. Dalam pernyataan pada Rabu 3 April, Presiden Joe Biden mengaku marah dan mengaku hatinya hancur. Biden juga menyoroti janji Israel atas akuntabilitas dalam penyelidikan insiden tersebut. Spanyol siap mengakui negara Palestina. Disebutkan oleh Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, upaya itu akan menjadi langkah penting untuk solusi 2 negara dalam konflik Hamas-Israel. Dikutip dari Tribun News pada 3 April, Sanchez mengatakan Spanyol akan mengakui negara Palestina pada bulan Juli, serta menyatakan harapan bahwa negara-negara barat lainnya akan mengikuti jejaknya. Sanchez menekankan bahwa langkah itu harus secara serius dipertimbangkan. Selain Prancis, Irlandia dan Malta juga berencana untuk mendukung pengakuan Palestina secara sepihak. Sementara sesama anggota UE Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria telah mengakui Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.